Di dalam lemari pakaian dunia modern, ada satu nama yang jarang disebut, tapi hampir selalu hadir. Bangladesh. Kaos murah, celana fast fashion, jaket diskon, seragam massal. Banyak dari produk itu lahir dari satu negara di Asia Selatan yang selama 2 dekade terakhir diam-diam menjelma menjadi salah satu pusat tekstil terbesar di dunia. Bangladesh bukan negara kaya, bukan negara dengan teknologi tinggi, bukan kekuatan geopolitik besar. Namun, Bangladesh menjadi tulang punggung industri pakaian global. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Bangladesh penting. Pertanyaannya adalah, seberapa stabil model ekonomi yang bergantung pada satu sektor besar dengan margin keuntungan yang tipis dan tekanan global yang semakin berat. Bangladesh dan keajaiban industri tekstil. Kebangkitan ekonomi Bangladesh bukan datang dari minyak, bukan dari teknologi, dan bukan dari industri berat. Ia datang dari benang, kain, dan jahitan. Industri tekstil Bangladesh tumbuh karena kombinasi faktor: tenaga kerja murah, populasi besar, kebijakan ekspor agresif, dan permintaan global fast fashion. Perusahaan global menemukan sesuatu yang mereka cari: produksi murah dalam skala besar. Bangladesh menyediakan itu. Dalam waktu relatif singkat, negara ini berubah dari ekonomi agraris menjadi eksportir pakaian raksasa. Namun di balik keberhasilan itu, ada ketergantungan besar. Ketika ekonomi berdiri di atas satu pilar, Bangladesh sangat bergantung pada ekspor tekstil. Sektor ini menyumbang porsi besar ekspor nasional. Jutaan pekerja bergantung pada industri ini. Pendapatan devisa negara bergantung pada industri ini. Ketika satu sektor terlalu dominan, risiko struktural muncul. Jika permintaan global turun, ekonomi ikut terguncang. Jika harga ditekan pembeli global, margin keuntungan menyusut. Jika biaya produksi naik, daya saing langsung terancam. Ini bukan masalah hari ini. Ini adalah risiko jangka panjang. Fast fashion, berkah sekaligus perangkap. Bangladesh tumbuh bersama fast fashion. Model bisnis fast fashion sederhana, produksi cepat, murah, dan volume besar. Namun, model ini menciptakan tekanan konstan. Harga ditekan terus, produksi harus cepat, margin keuntungan tipis. Negara produsen seperti Bangladesh sering berada di posisi paling lemah dalam rantai nilai. Brand global mengontrol harga. Pabrik hanya menerima kontrak produksi. Bangladesh mendapatkan pekerjaan, namun nilai tambah terbesar tetap di negara lain. Tenaga kerja, kekuatan sekaligus kerentanan. Keunggulan Bangladesh selama ini adalah tenaga kerja murah. Namun tenaga kerja murah bukan keunggulan permanen. Ketika upah naik, ketika standar keselamatan meningkat, ketika regulasi ketenaga kerjaan diperketat, biaya produksi ikut naik. Dan industri fast fashion sangat sensitif terhadap biaya. Jika Bangladesh terlalu mahal, produksi bisa pindah ke negara lain. Sejarah industri global menunjukkan hal ini berulang kali. Persaingan baru, Asia Tenggara dan Afrika. Bangladesh tidak lagi sendirian dalam produksi tekstil murah. Asia Tenggara mulai masuk. Beberapa negara Afrika juga mulai menarik investasi manufaktur. Perusahaan global selalu mencari lokasi paling efisien. Bangladesh harus bersaing bukan hanya dengan kualitas produksi, tetapi juga stabilitas politik, logistik, dan kebijakan investasi. Persaingan ini semakin ketat. Tekanan global, lingkungan, dan etika produksi. Industri tekstil global menghadapi tekanan baru, standar lingkungan, transparansi rantai pasok, hak pekerja, dan keberlanjutan produksi. Konsumen global semakin peduli asal produk. Regulator barat semakin ketat. Bangladesh harus menyesuaikan diri, namun penyesuaian berarti biaya tambahan. Ini menciptakan dilema. Jika standar dinaikkan, biaya naik. Jika tidak dinaikkan, kontrak bisa hilang. Perubahan iklim, risiko yang sering dilupakan. Bangladesh adalah salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim. Banjir, badai, kenaikan permukaan laut. Jika bencana meningkat, industri bisa terganggu. Infrastruktur rusak, tenaga kerja terdampak. Ini bukan risiko teoritis, ini risiko nyata. Mata uang dan utang, tekanan makroekonomi. Bangladesh juga menghadapi tekanan makroekonomi. Dana utang luar negeri meningkat,
cadangan devisa sensitif terhadap ekspor. Nilai tukar bisa tertekan jika ekspor turun. Jika ekspor tekstil melambat, ekonomi nasional ikut tertekan. Ketergantungan ekspor tinggi selalu membawa risiko makro. Bisakah Bangladesh diversifikasi? Pertanyaan terbesar bagi masa depan Bangladesh adalah, bisakah ekonomi ini keluar dari ketergantungan tekstil? Diversifikasi membutuhkan pendidikan, investasi teknologi, pengembangan industri baru, dan stabilitas kebijakan jangka panjang. Namun, transformasi ekonomi tidak terjadi dalam satu dekade. Ia membutuhkan generasi. Bangladesh sedang berada di titik penting sejarah ekonominya. Posisi dalam Asia, kecil tapi penting. Bangladesh bukan kekuatan geopolitik besar, namun secara ekonomi perannya signifikan. Ia adalah bagian dari rantai pasok global. Gangguan di Bangladesh bisa mempengaruhi industri global. Dalam dunia globalisasi, negara kecil pun bisa menjadi simpul penting. Pelajaran bagi ASEAN. Bangladesh adalah contoh nyata. Industrialisasi cepat bisa mengangkat ekonomi, namun ketergantungan sektor tunggal menciptakan risiko jangka panjang. ASEAN, terutama negara yang bergantung pada manufaktur murah, harus membaca pelajaran ini dengan serius. Pertumbuhan cepat tidak selalu berarti stabil jangka panjang. Masa depan, antara kebangkitan atau kerentanan. Bangladesh tidak berada di ambang kehancuran, namun juga tidak kebal terhadap risiko. Ia berada di fase transisi antara negara industri murah dan negara ekonomi menengah yang lebih beragam. Jika berhasil naik kelas, Bangladesh bisa menjadi kekuatan ekonomi regional penting. Jika gagal, ia bisa terjebak dalam perang harga global selamanya. Pertanyaan terakhir, Bangladesh sudah menjadi raja tekstil dunia, namun raja dalam industri dengan margin tipis harus selalu waspada. Pertanyaannya bukan apakah Bangladesh sukses hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah model sukses ini bisa bertahan 20 tahun ke depan? Penutup, Bangladesh adalah cerita tentang kerja keras kolektif sebuah negara, tentang miliaran pekerja yang membangun ekonomi dari bawah. Namun ekonomi global tidak pernah statis. Ia berubah, bergerak, dan sering meninggalkan mereka yang tidak sempat beradaptasi. Bangladesh bukan sekedar pabrik pakaian dunia. Ia adalah cermin bagaimana globalisasi bekerja, menciptakan peluang, namun juga menciptakan ketergantungan.